Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Komunikasi dan Pembelajaran Era Digital, yakni Bapak Muhammad Mujahidin MA. Izinkan pada kesempatan ini kami akan menjelaskan strategi proses pembelajaran daring. Di dalam presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana strategi kita dalam penggunaan teknologi IT yang tepat dalam proses pembelajaran. Sama-sama kita ketahui bahwa proses pembelajaran daring ini sering terkendala oleh jaringan dan kekuatan sinyal internet. Apalagi mahasiswa yang berada di pelosok desa terpencil yang sukar untuk mendapatkan jaringan internet. Untuk itu pada presentasi singkat kali ini saya akan memberikan pencerahan bagi kita selaku pengajar bagaimana strategi pemilihan teknologi IT terhadap proses pembelajaran daring yang akan kita lakukan. Pada slide presentasi ini kita lihat bahwa beberapa jenis teknologi IT yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, dari kecepatan atau kuota internet yang terendah sampai kecepatan internet atau kuota data yang tertinggi. Pada level kecepatan internet atau kuota data yang terendah, beberapa aplikasi berbasis teks dapat kita gunakan untuk memberikan penjelasan singkat atau informasi perkuliahan kepada mahasiswa tentang proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Aplikasi berbasis teks ini bisa kita gunakan seperti WhatsApp dan email, baik penggunaan Yahoo ataupun penggunaan Gmail. Pada level berikutnya, proses pembelajaran dengan menggunakan e-learning berbasis teks. E-learning berbasis teks ini adalah berupa teks materi pembelajaran yang ditempatkan di laman e-learning. Dokumen materi tersebut dapat berupa file atau PPT ataupun menggunakan Word atau dokumen ataupun menggunakan Excel dan menggunakan PDF dengan kapasitas data yang tidak terlalu besar. Jikalau file tersebut berupa gambar, maka file akan menjadi besar. Nah, file materi pembelajaran tersebut bisa kita share menggunakan WhatsApp atau email dengan memberikan sebuah link agar anak didik bisa mendownload materi tersebut. Baik, berikutnya tingkatan yang ketiga adalah e-learning berbasis voice atau suara. Tentu saja jika file berupa PowerPoint berbasis voice, file dokumennya akan menjadi besar dan ini membutuhkan jaring internet yang baik agar bisa mengakses atau mengupload file tersebut. Nah, proses pembuatan PowerPoint berbasis voice ini dilakukan melalui proses rekaman. Banyak aplikasi yang dapat dipergunakan untuk proses rekaman suara tersebut. Di antaranya kita bisa menggunakan software Camtasia, software Ice Free, Articulate atau menggunakan Spider. Bahkan
Bahkan perlu kita ketahui bahwa di PowerPoint kita sendiri pun itu sudah ada perangkat untuk merekam suara sekaligus video pembicaranya. Nah, ini membutuhkan skill bagi pengajar untuk melakukan proses edit video tersebut. Agar video tersebut menjadi menarik, aplikasi sering digunakan untuk mengedit video, biasanya menggunakan Camtasia atau software-software yang lain. Dan kemudian setelah melakukan proses editing video tersebut atau file video tersebut dapat diupload ke channel YouTube agar anak didik dapat mengakses video pembelajaran yang kita buat dimanapun dan kapanpun. Dengan membutuhkan akses internet yang tentu saja sangat-sangat baik atau menggunakan kuota data yang besar adalah pelajaran tatamaya. Biasanya menggunakan aplikasi berupa Zoom, Teams, atau Google Meet, bahkan Gobek. Jika data kita koneksi internet tidak baik, maka suara yang didengar oleh orang lain akan mengalami gangguan atau putus-putus. Bahkan gambar video yang kita kirim mengalami tidak baik atau terputus-putus juga. Dari kesemua aplikasi atau software yang akan digunakan, tentunya harus disesuaikan dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Pada slide berikut ini adalah tahapan berikut ini yang berupa jenis teknologi IT, kecepatan internet, dan dalam proses pembelajaran pada tahapan ini kami akan menjelaskan proses tahapan yang paling atas sampai ke paling bawah. Di paling atas berupa akses internet atau kuota data yang sangat besar atau jaringan internet yang baik sampai membutuhkan kuota data yang terendah, jaringan internet sedang-sedang saja. Nah, pada tahapan paling atas yaitu proses pembelajaran berupa ujian, tugas, dan atau proses pembimbingan, baik itu tugas akhir ataupun bimbingan yang lain, pembimbing akademik dan sebagainya. Nah, di tengah pandemi COVID-19 yang lalu, maka proses pembelajaran misalkan berupa ujian tugas akhir dan proses dapat menggunakan metode tatap maya, sehingga si pengajar dapat menggunakan aplikasi Zoom atau Teams, Gmail atau Google. Nah, aplikasi yang saya sebutkan tadi dapat dihubungkan dengan live streaming di YouTube, Facebook, maupun Instagram. Tentu saja metode ini membutuhkan koneksi dan data internet yang begitu besar agar kualitas suara dan video yang kita kirimkan menjadi baik. Proses pembelajaran berikutnya berupa pembelajaran mandiri atau tugas presentasi ataupun presentasi. Dosen dan mahasiswa, guru dan murid dapat menggunakan YouTube, di mana dosen atau guru dapat menguploadkan video yang sudah editing di kolom channel YouTube, sehingga peserta didik atau mahasiswa dapat melakukan proses download atau proses melihat video yang sudah diupload di dalam YouTube untuk proses pembelajaran. Sehingga dengan cara ini mahasiswa dapat mengakses materi pelajaran tersebut kapanpun dan dimanapun, selagi ada koneksi internet yang sangat baik untuk interaksi diskusi materi ajar dari YouTube. Dapat menggunakan beberapa fitur tertentu seperti kita menggunakan laman e-learning, Google Classroom, email, atau WhatsApp. Pada tahap berikutnya, proses pembelajaran dengan menggunakan line berupa voice dapat digunakan pada proses pembelajaran berupa kuis, tugas, baik tugas harian, tugas kelompok, ataupun tugas mandiri, kuliah mandiri. Misalkan dosen dapat membuat presentasi dengan menggunakan PowerPoint dan kemudian direkod semuanya untuk menjelaskan slide tersebut. Nah, kemudian anak didik atau mahasiswa dapat mengaksesnya melalui laman
tentu saja siswa dapat mengakses file e-learning berupa voice itu kapanpun dan dimanapun. Nah, selain itu, siswa dapat juga diberikan tugas presentasi dengan cara siswa melakukan proses rekaman di PowerPoint dan kemudian mahasiswa dapat melakukan proses submit di laman learning, bisa saja di laman Google Drive kita atau laman e-learning, ataupun bisa saja dikirim melalui email ataupun di WhatsApp group. Nah, berikutnya perkuliahan dengan menggunakan e-learning berupa teks, di mana dosen dengan menggunakan metode pembelajaran ini dapat menggunakan beberapa metode pembelajaran. Ini bisa saja metode pembelajaran berupa kuis, tugas kuliah, tugas belajar, baik tugas mandiri maupun tugas individu. Dan kemudian pembelajaran atau kuliah mandiri, ujian akhir semester maupun ujian tengah semester. Nah, cara ini dilakukan dengan memanfaatkan Microsoft Office seperti Word, Excel, dan sebagainya. Di mana dengan aplikasi ini mahasiswa dapat membuat materi kuliah, atau dosen dapat membuat materi kuliah, atau mahasiswa dapat mengerjakan tugas kuliah. Kemudian mahasiswa atau dosen dapat mengupload file tersebut ke dalam laman e-learning kita masing-masing, atau dikirim melalui WhatsApp ataupun melalui email. Mahasiswa dapat mengakses kapanpun dan dimanapun materi-materi pelajaran atau perkuliahan yang sudah kita uploadkan di laman e-learning. Atau kuliah mandiri, ujian akhir semester maupun ujian tengah semester. Nah, cara ini dilakukan dengan memanfaatkan Microsoft Office seperti Word, Excel, dan sebagainya. Di mana dengan aplikasi ini mahasiswa dapat membuat materi kuliah, atau dosen dapat membuat materi kuliah, atau mahasiswa dapat mengerjakan tugas kuliah. Kemudian mahasiswa atau dosen dapat mengupload file tersebut ke dalam laman e-learning kita masing-masing, atau dikirim melalui WhatsApp ataupun melalui email. Mahasiswa dapat mengakses kapanpun dan dimanapun materi-materi pelajaran atau perkuliahan yang sudah kita uploadkan di laman e-learning. Nah, dosen juga dapat atau guru juga dapat memberikan kuis, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sehingga mahasiswa dapat mengerjakan dengan waktu pada yang sudah disetting di laman e-learning kita masing-masing. Nah, tahapan paling bawah di mana akses internet dengan kecepatan rendah, proses pembelajaran ini bisa yang sudah saya jelaskan tadi menggunakan WhatsApp dan email, di mana dengan metode ini dosen dapat hanya memberikan informasi tentang pelaksanaan kuis, pelaksanaan tugas, informasi tugas pelajaran atau kuliah maupun kuliah mandiri atau belajar mandiri. Informasi kuliah mandiri, informasi ujian tengah semester dan ujian semester yang dapat mereka kerjakan pada laman e-learning kita masing-masing. Nah, demikianlah presentasi singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita dalam melakukan proses pembelajaran daring atau online, dan juga melakukan pemilihan teknologi IT yang tepat dalam proses pembelajaran. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.